Assalamualaikum, halo semuanya. Ketemu lagi ya di YouTube channelnya Gita Fendri Diary. Apa kabarnya nih kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga sekarang sedang sakit segera diberi kesembuhan ya sama Allah, amin. Share lagi ya aktivitas aku. Nah, di video kali ini aku mau share sedikit ya waktu aku ganti pagar ya teman-teman. Kemarin kan aku sempat cerita ya kalau aku tuh baru ganti pagar karena pagarku yang lama itu udah agak lapuk gitu loh teman-teman, besinya. Udah beberapa kali diperbaiki tapi lepas-lepas lagi. Jadi alhamdulillah ada rezeki, jadi ya udah deh langsung aja kita ganti. Nah, ini ya pagar yang lama, warnanya putih. Nah, ini aku sekalian aja ganti yang langit-langit ini teman-teman, tapi nanti nggak terlalu aku perlihatkan ya hasilnya. Oke, ini keadaan di laundry room aku ya teman-teman. Ini sebetulnya setelah aku ganti pagar, tukang-tukang pulang tuh aku bersih-bersih rumah karena tuh kotor banget teman-teman. Tapi karena aku tuh capek, akhirnya nggak aku videokan. Akhirnya ini video ini aku sambung aja sama kegiatan aku di tanggal 13 ya teman-teman. Jadi aku satukan aja ya sama ini karena ini video cuma sebentar. Nah, ini aku kasih tahu ya before-nya. Nah, seperti ini ya pagar barunya, alhamdulillah teman-teman. Dan ini tuh warnanya tuh kayak pintu ruang tamu aku ya teman-teman. Warnanya kayak abu-abu tua ya, jadi bukan hitam. Oke, lanjut aja ya ke kegiatan aku selanjutnya. Jadi ini tuh sebetulnya berbeda hari ya, karena yang pas aku bersih-bersih rumah yang kotor itu aku nggak videokan karena capek banget. Nah, ini aku lagi nyetrika teman-teman. Setrikanku tuh agak numpuk, jadi aku setrika aja pelan-pelan. Dan ini karena aku tuh sebetulnya pas aku sebelum nyetrika tuh juga nggak ada niatan aku bikin video, jadi aku pakai bajunya tuh lengan pendek gitu loh teman-teman. Jadi pas aku kayaknya kepikiran aku bikin video aja, jadi ya udah deh pakai jaket dan jilbab gitu. Jadi mudah-mudahan kalian tetap enjoy aja ya nontonnya. Jadi akhir-akhir ini tuh aku tuh nggak punya stok video teman-teman. Entah kenapa aku tuh lagi down aja, lagi nggak semangat bikin konten. Jadi kalau misalkan ada waktu udah waktunya aku mau up itu baru deh kepikiran aku bikin video. Ini aja aku baru dubbing di Jumat pagi ya, karena memang kebetulan hari Jumat tuh aku mau up video. Jadi kalau misalkan aku nggak bisa dubbing ya berarti aku nggak up di hari Jumat. Ini kebetulan aja aku bisa bisa dubbing ya teman-teman. Ini aku awalnya nyetrika bajunya anak aku dulu ya. Ini kamar anak aku ini belum ditempatin, jadi ya udah deh sekalian aja aku nyetrika tetap di sini aja ya teman-teman. Lagi pada ngapain nih kalian sambil nonton videonya, sambil rebahan kah atau sekalian beraktivitas? Aku temenin aja ya dari sini. Semoga berjalan lancar ya aktivitasnya sesuai yang diinginkan. Amin. Dan terima kasih ya sudah mau ngeklik videoku. Oke, biar ada isinya sedikit ya, ada manfaatnya sedikit, aku mau sharing aja sedikit aja ya teman-teman. Tips bahagia dengan gaya hidup sederhana ya bersama pasangan. Tolak ukur kebahagiaan seseorang tuh pasti berbeda-beda ya teman-teman, nggak bisa disamakan. Ada yang misalkan nih dia cukup makan enak aja di rumah dengan masakannya dia sendiri, terus suami ikut makan, itu udah bahagia. Tapi ada juga yang misalkan dia tuh pingin ya makannya tuh di luar gitu ya sama suami, mungkin makan di restoran, itu dia bahagia gitu. Jadi kita nggak bisa memastikan ya kebahagiaan seseorang itu gak bisa disamakan ya teman-teman. Oke, di sini aku mau ada tips sedikit ya teman-teman. Yang pertama yaitu terus bersyukur dengan apa yang kamu punya. Coba deh kita cari tahu ya di diri kita, di sekeliling kita, apa sih yang bisa kita syukuri gitu ya teman-teman. Misalnya kayak tadi aku baru ganti pagar gitu ya, alhamdulillah ya, itu salah satu hal yang bisa aku syukuri ya teman-teman. Karena apa? Karena aku ganti pagar itu aku nggak merepotkan uang belanja ya, jadi aku pakai uang tabungan teman-teman. Jadi itu salah satu yang bisa aku syukuri. Oke, yang kedua yaitu sadari kalau semua yang terjadi di dunia ini tidak permanen ya teman-teman. Jadi ada kalanya kita tuh di bawah, ada kalanya kita di atas ya. Jadi buat kalian yang bosan dengan gaya hidup sederhana, betapa sulitnya pun kondisi kamu sekarang, tidak ada hal yang bersifat permanen dalam hidup ya teman-teman. Jadi kita mesti enjoy aja, nikmati hidup kita yang sekarang, terus sambil belajar gitu ya teman-teman, mempelajari apa yang kurang. Kita mesti introspeksi juga ya supaya kita tuh semakin maju ya, jadi nggak berjalan di tempat aja. Oke, tadi nyetrikanya nggak aku terusin ya teman-teman, maksudnya videonya, karena takutnya kalian bosan.
Jadi aku habis nyetrika itu aku mandi, terus kemudian setelah sholat duhur aku tiduran lagi, kemudian setelah asar baru aku beraktivitas lagi teman-teman. Ini aku lagi narok piring tadi sama bersih-bersih dapur sejenak, karena aku sebetulnya mau ngejus teman-teman. Mau ngejus buah apel, karena kemarin itu tempo hari ayahnya itu beli apel 5 pak 6 buah. Terus kemudian ada sisa 4, ya udah deh daripada busuk terus nggak kemakan, akhirnya aku bikin jus apel aja. Ini aku cuci aja, kebetulan ada soda kue, aku bersihin pakai soda kue karena kemarin kan aku ngeliat mami ya bayi dia nyuci buah-buahan pakai soda kue. Kemudian kita lanjut ya, yang berikutnya yaitu praktekkan perencanaan dan self care ya teman-teman. Jadi meskipun pastinya kehidupan itu ada yang menentukan ya. Jadi kita tuh cuma bisa menjalani, tapi kedepannya kan cuma Allah ya yang bisa menentukan. Tapi kita sebagai manusia bisa merencanakan gitu, tanpa mengabaikan kesehatan diri kita sendiri ya teman-teman. Jadi kita pastikan aja fokus dulu pada langkah-langkah ke depan, termasuk perbaikan pada gaya hidup sederhana yang masih kamu anggap kurang memuaskan. Jadi biar tetap on track, pastikan kamu selalu jaga kesehatan, istirahat cukup, dan jangan over stress ya. Kadang-kadang tuh kita kepingin yang kita jalani itu perfect ya teman-teman, sesuai yang kita inginkan, tapi kadang-kadang kan di tengah perjalanan itu ada aja ya halangannya ya, hambatannya. Jadi ya kita tetap tetap nikmati, terus jangan sampai kita ini jadi akhirnya stres dan sakit. Oke, di tengah-tengah aktivitas Pak suami datang, jadi aku mau bukain pintu dulu ini ya teman-teman. Oke, tips yang berikutnya yaitu kompak dan kerjasama dengan pasangan. Jadi gaya hidup sederhana akan terasa bahagia jika dijalani dengan pasangan yang ideal. Sepanjang pasangan kita tuh nggak keberatan ya untuk hidup sederhana. Tapi karena kan ada kalanya pasangan itu nggak mau ya hidup sederhana gitu teman-teman. Karena bayangan hidup sederhana itu kayak hidup miskin gitu ya, hidup susah gitu teman-teman. Makanya kita ciptakan hidup sederhana tapi menyenangkan. Jadi nggak ada salahnya sesekali kita kasih hadiah gitu ya sesuai budget. Terus kayak misalkan kita makeover sesuatu, renovasi sesuatu, kita bisa lakukan dengan cara menabung ya teman-teman. Terus kita masih bisa jajan di luar gitu ya. Jangan sampai nanti Pak suami minta jajan di luar, terus aku bilangnya nggak ada uang gitu ya. Nanti dia bingung lah. Terus aku kerja ini kemana uangnya gitu kan. Makanya kita mesti ada namanya perencanaan keuangan juga ya, budgeting. Oke, tips yang berikutnya yaitu tetap fokus mengembangkan diri ya. Jadi daripada berkeluh kesah, nggak puas sama gaya hidup sederhana, kita mencoba perkaya skill kita ya teman-teman. Jadi meskipun kita cuma di rumah aja, kita tetap aja memperkaya ilmu kita, mulai aja ya dari hobi atau bakat yang ingin kamu salurkan. Perlahan dikembangkan supaya membawa manfaat yang besar untukmu ya. Misal kita punya bakat bikin kue kering gitu ya. Ya kita nanti kalau misalkan menjelang lebaran atau menjelang Imlek gitu ya, atau hari-hari yang biasanya ada kue kering gitu, kita bisa jualan gitu ya. Sebelumnya kita mungkin belajar dulu gitu ya, jadi memperkaya ilmu kita untuk bikin kue kering ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Mungkin kalian bisa nambahin ya di kolom komentar. Oke, tips yang berikutnya yaitu kuasai ilmu budgeting ya. Gaya hidup sederhana boleh-boleh aja ya, tapi jangan lupa kamu juga perlu sesekali menyenangkan diri ya. Jadi gimana kita mau hidup bahagia kalau stres mikirin urusan biaya sepanjang hari. Jadi gimana caranya kita kuasai dulu nih ilmu budgeting yang anti ribet. Jadi kita belajar ya, banyak ya belajar budgeting ya, ada di beberapa media sosial yang bisa kita pelajari yang sesuai dengan kondisi kita. Jadi gimana caranya supaya kita itu tetap bisa happy gitu ya, meskipun semuanya itu ada pos-posnya ya keuangannya. Pokoknya jangan sampai boncos aja gitu ya. Pokoknya dengan cara demikian kamu gak bakalan stres dan jadi makin paham arti bahagia yang sesungguhnya. Oke, tips yang terakhir yaitu afirmasi positif setiap hari. Penting banget loh teman-teman, afirmasi positif itu ke kitanya. Jadi kita tuh jadi kayak makin senang, makin happy menjalani hari-hari kita. Ada kalanya aku tuh scroll-scroll media sosial, terus kemudian nemu kata-kata yang membuat kita tuh bangkit itu, kadang-kadang aku screenshot teman-teman.
Jadi ada kalanya kita tuh bisa ucapkan kata-kata yang penuh keyakinan dan ulangi ke diri kita setiap hari jika perlu ya. Misalkan saya merasa cukup atau bahagia itu milik saya gitu ya. Dulu aku punya teman ya, dia tuh cerita, jadi kalau misalkan dia itu setiap bangun pagi, dia itu harus punya kepercayaan diri. Karena itu sebuah doa dan keyakinan. Jadi dia pajang itu, misalkan nih aku kepingin hari itu tuh aku pingin sesuatu gitu ya. Nah sesuatu tuh dia tulis terus dipajang di depannya dia di dinding. Jadi setiap bangun pagi dia tuh ngelihat. Jadi kayak apa ya? Kayak meyakinkan diri sendiri kalau aku tuh bakal bisa mencapai itu gitu loh teman-teman. Ketika itu aku kayak masa sih kayak gitu harus dipajang-pajang gitu ya. Tapi ternyata ada beberapa orang yang melakukan itu gitu dan ada beberapa hal yang kadang-kadang tuh kita butuh ditulis ya, itu bisa jadi afirmasi positif buat kitanya dan itu kayak sebuah doa juga gitu loh teman-teman. Oke, segitu aja ya yang bisa aku sharing. Semoga bermanfaat ya buat kita semua. Kalau ada kurang-kurangnya mohon dimaafkan ya. Mungkin ada kata-kata yang belibet dan susah dicerna atau akunya salah menjelaskan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Kalian bisa nambahin di kolom komentar. Nah, lanjut aja ya ke dalam videonya. Di sini aku mau ngejus ya teman-teman. Tadi aku udah masukin 2 apel, aku udah potong kecil-kecil. Aku udah cuci bersih ya, udah aku bilas juga sama air mateng. Terus ini udah aku masukin juga sama air mateng juga ya teman-teman. Tapi ini sayangnya nggak bisa muter karena ternyata kepenuhan apelnya, kebanyakan teman-teman. Awalnya aku kesel juga, akhirnya ya udah deh aku keluarin aja setengahnya. Pas aku keluarin tuh ternyata alhamdulillah bisa muter. Jadi akhirnya bertahap gitu loh teman-teman masukin apelnya. Ini tadinya mau aku tambahin sama tomat. Tempo hari kan Pak suami beli tomat ya. Jadi bikin jus tomat, wortel sama apel karena udah lama banget di kulkas. Akhirnya tomatnya itu udah nggak layak. Akhirnya nggak pakai deh sama tomat. Jadi cukup apel aja. Ini jadinya 2 gelas. Aku minumnya sama Pak suami dan aku sendiri. Karena anak aku nggak mau teman-teman. Jadi anak aku tuh kadang-kadang mau, kadang-kadang nggak mau, mut-mutan gitu loh. Kadang-kadang mau pun itu cuma sedikit teman-teman. Ada nggak sih yang kayak anak aku? Oke teman-teman, sepertinya video juga mau selesai. Terima kasih ya sudah nemenin videoku. Semoga ada manfaatnya, semoga ada hal baiknya ya teman-teman. Yang buruknya nggak usah ditiru ya. Maaf ya kalau ada perkataan atau perilaku yang kurang sopan ya selama di video, karena kan aku cuma manusia biasa. Nah yang punya Pak suami aku taruh kulkas dulu ya, karena Pak suami masih belum langsung diminum ya. Ini aku mau minum yang bagian aku. Ini aku nawarin anak aku tapi nggak mau ya teman-teman. Itu anak aku lagi main sama kucingnya. Oke teman-teman, biar aku tuh makin semangat bikin videonya, jangan lupa ya di subscribe YouTube channel aku, di like, di komen juga, kemudian ditekan tombol loncengnya ya supaya nggak ketinggalan jika aku ada upload video baru. Terima kasih ya teman-teman. Kebetulan pas aku dubbing ini nisfu saban ya teman-teman. Jadi aku sekalian aja mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Mohon maaf kalau misalkan selama ini ada kesalahan. Semoga kita masih bisa ketemu lagi ya di next video, di lain kesempatan, dan terima kasih sekali lagi. Akhir kata, wassalamualaikum. Dadah.